Assalamualaikum hai semua. Kita berjumpa lagi di kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku pada bab ke-105. Kisah masa lalu. Klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya agar tak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Selamat menyimak. Hatiku bagai teriris, kenapa kalau keluargaku tidak selevel dengan mereka? Apa aku bertahan? Miris sekali jika semuanya serba diukur dengan materi. Bertahun-tahun aku mengenal Utami, tak pernah sedikit pun dia bergaya dengan segala kesombongan materi yang dimilikinya. Aku tentu tidak terima jika keluargaku nanti dipermalukan. Sebaiknya aku menyusun strategi untuk membalas kesombongan mereka. Bagaimana, Nak Imam? Tanya Bu Hartono membuyarkan lamunanku. Baik, besok insya Allah akan saya ajak keluarga saya ke sini. Waktu cuti saya tidak lama, jadi maaf semuanya serba dadakan. Bagus kalau begitu. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Kedua mata Bu Hartono berbinar-binar. Tadi, katanya Nak Imam itu satu-satunya dalam keluarga yang menjadi tentara ya? Masuknya dulu pakai sogokan gak? Tanya Pak Hartono menusuk. Sampai saat ini saya belum mengenal apa arti sogokan ketika masuk dalam suatu instansi karena masuk AL itu ketat penilaiannya. Semua serba transparan. Ada koneksi mungkin? Bahkan saya sama sekali tidak mengenal sistem penilaiannya, saya lulus di setiap tahap tanpa kendala. Hanya bermodalkan diri sendiri, yakin akan kemampuan, alhamdulillah lulus sampai selesai pantuhir. Bu Hartono bertepuk tangan, hebat ya. Banyak loh yang sudah bayar ratusan juta tapi belum jebol juga. Nak Imam gak termasuk ya? Jangankan uang jutaan, pada saat mendaftar saya dipinjami oleh guru olahraga saya. Saya gak pegang uang sama sekali. Makan dan transport dibayarin oleh Pak Yusuf, guru saya. Bapak dan ibu saat itu tidak punya biaya untuk saya, lebih fokus pada kedua adik saya. Karena saya sudah lulus SMA, mereka beranggapan sudah selesai sekolah saya. Heroik sekali ya. Bisa ceritakan pada kami, kenapa memilih masuk AL ketika itu? Dulu saat SMA saya termasuk siswa yang berprestasi, beberapa kali menjadi juara umum di sekolah. Ketika kelas 3, teman-teman sibuk memilih universitas untuk melanjutkan sekolah. Saya hanya jadi penonton karena orang tua saya jelas tidak mampu untuk menguliahkan saya. Guru-guru juga menyayangkan pilihan saya, hingga akhirnya Pak Yusuf, guru olahraga saya mengajak saya untuk daftar AL. Saat itu Pak Yusuf yang melatih dan membimbing saya sampai lulus seleksi. Bahkan Pak Yusuf tak segan-segan membiayai selama seleksi berlangsung. Hutang budi berarti kamu sama Pak Yusuf. Aku menganggukkan kepala, jasa Pak Yusuf tidak akan pernah saya lupakan. Tanpa beliau, saya tidak akan pernah jadi tentara seperti ini. Kenapa pilih tentara? Bukan yang lainnya. Ada loh beasiswa dari awal kuliah sampai lulus, apa kamu belum tahu infonya? Saya pernah dengar itu, tapi yang jadi bahan pertimbangan saya adalah biaya hidup selama kuliah berlangsung. Saya belum terbayang untuk hal itu. Banyak kisah yang saya dengar, ada yang bekerja saat kuliah, saya rasa saya belum sanggup untuk hal itu. Belum lagi ketika nanti setelah lulus, harus cari pekerjaan lagi. Cara singkat dapat pekerjaan bagi saya lewat TNI AL ini. Pilihan yang tepat. Jadi tentara, keren. Kata Bu Hartono. Tapi sayang, gajinya kecil. Tambah Pak Hartono. Masa, berapa? Tanya Bu Hartono sambil melirik. 3 jutaan aja, jawab Pak Hartono pelan. Bu Hartono menutup mulutnya dengan tangan. Yang benar, masa cuma segitu? Itu cuma buat skincare Utami aja habis. Aku hanya membalas dengan senyuman kecut. Masa iya skincare seharga 3 jutaan, kulitnya berapa hektar yang mau dikasih skincare? Kamu tahu nggak harga lipstiknya Utami? Tanya Bu Hartono. Aku menggeleng. 300.000, krim siang malam 500.000, belum lagi pensil alis, eyeliner, maskara, blush on, parfum, hand body, body soap. Ah, mana cukup 3 juta. Nanti kalau ada acara, kan harus beli baju juga. Istrinya komandan loh. Ucap Bu Hartono. Semuanya bisa diatur, menyesuaikan dengan yang ada. Jika belum ada tidak harus dipaksakan, jika bisa ditunda, mungkin lain waktu bisa terwujud. Saya sangat hafal dengan kebiasaan Utami, kami sudah lama saling mengenal, jawabku santai. Lalu, apa kabar Pak Yusuf sekarang? Guru olahraga itu, tanya Pak Hartono mengalihkan pembicaraan.
Pak Yusuf berhenti mengajar di sekolah saya saat Aisyah, adik saya yang bungsu SMA. Tidak ada kalimat perpisahan dan saya juga tak tahu di mana beliau sekarang. Loh, kok gitu? Kamu gak tanya-tanya sama guru yang lain? Tanya Pak Hartono lagi. Pak Yusuf saat mengajar saya masih honor, kemudian info yang saya dengar terakhir kali yaitu beliau lulus seleksi ASN di Gresik. Tepatnya di sekolah mana, tidak ada yang tahu info penempatan beliau, jawabku sedih. Seharusnya kamu dulu ketika lulus AL langsung balas budi sama guru itu. Kalau sudah begini, susah, kan? Kata Pak Hartono. Sudah. Saat pertama kali memperoleh gaji, langsung saya serahkan pada bapak saya. Tapi bapak saya menolak, dan mengarahkan saya untuk memberikan seluruh gaji pertama saya pada Pak Yusuf. Atas saran bapak, saya antar uang gaji saya tersebut langsung ke rumah Pak Yusuf. Saat itu gaji saya Rp2.730.000. Pada saat saya serahkan amplop gaji tersebut, Pak Yusuf menangis dan memeluk saya. Beliau berkata, sudah melupakan jasanya sewaktu membawa saya seleksi di Surabaya, beliau ikhlas tanpa meminta balasan sedikit pun. Awalnya beliau menolak amplop gaji yang saya berikan, tapi saya memaksa dengan berkata, izinkan saya berbakti pada orang tua dengan mengikuti saran dari bapak saya untuk menyerahkan amplop tersebut. Akhirnya beliau menerimanya. Saya ingat sekali, Pak Yusuf memberi saya uang 3 lembar 10 ribuan pada saya, 1 lembar disuruh masukkan ke kotak amal di masjid sekolah, 1 lembar dimasukkan di kotak amal masjid dekat rumah saya, dan yang 1 lembar lagi untuk jajan kedua adik saya. Perintahnya sangat baik sekali, tambah kagum saya pada beliau. Selanjutnya setiap bulan saya menitipkan sebagian uang gaji saya untuk beliau. Hingga akhirnya Kartika, adik saya kuliah, terpaksa saya menyetop uang untuk Pak Yusuf. Fokus untuk kuliah Kartika. Anak yang sangat berbakti, luar biasa. Bu Hartono bertepuk tangan. Kalau gajimu dari awal kamu pegang sendiri dan gak diminta siapapun, pasti sampai sekarang sudah banyak sekali, kata Pak Hartono. Siapa yang meminta gaji saya? Selama ini belum pernah ada yang meminta sepeser pun gaji saya, ucapku tersinggung. Itu tadi, kan kamu bilang untuk bayar kuliah adik-adikmu, jawab Pak Hartono. Mereka gak minta, saya ikhlas memberinya. Orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk menguliahkan adik-adik saya. Semua yang saya kerjakan tanpa permintaan atau desakan dari siapapun. Ucapku dengan nada agak tinggi. Nak Imam istirahat dulu aja ya. Pasti capek selama perjalanan. Dari tadi, kan belum istirahat. Bu Hartono menepuk punggung tanganku pelan. Saya rasa sementara ini sudah cukup, saya mohon izin pamit untuk pulang. Besok saya kembali bersama dengan bapak, ibu dan adik-adik saya, ucapku sambil mengatur emosi. Bu Hartono terlihat agak kaget lalu melirik ke arah suaminya. Kok buru-buru sih? Nak Imam, kita belum banyak ngobrolnya loh. Mohon maaf waktu saya terbatas. Permisi. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.